Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KBK, izin perkenalkan diri. Perkenalkan saya Muhammad Reza Saputra, akrab disapa Reza, dengan akhirat NIM 109 dari kelompok 18 BSLT 2 tahun 2025. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan thayyiban mubarakan fi. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dengan mengingatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih nikmat iman dan takwa yang saat ini insya Allah melekat pada pribadi kita masing-masing. Tidak lupa, mari kita selalu mengirim salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah panutan sebaik-baik panutan, serta insan mulia yang dijamin Allah untuk memberikan syafaat untuk umatnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang mulia, pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan kami membawakan kultum dengan judul Kepemimpinan dan Teknologi dalam Sudut Pandang Agama Islam. Di era modern yang penuh dengan perkembangan teknologi ini, penting bagi kita untuk memahami bagaimana aliran Islam membimbing kita dalam memimpin dan memanfaatkan teknologi secara bijaksana. Kepemimpinan adalah amanah yang besar. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawab atas kepemimpinannya. Al-Quran dan hadis memberikan prinsip-prinsip yang jelas tentang bagaimana untuk seorang pemimpin yang baik. Beberapa nilai-nilai dalam kepemimpinan Islam meliputi: yang pertama, keadilan. Keadilan pemimpin ini harus adil segala tindakan dan keputusan. Yang kedua, amanah. Pemimpin harus dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas tugas yang diembannya. Yang ketiga, musyawarah. Pemimpin harus bermusyawarah dengan penasihat dan mempertimbangkan pendapat mereka dengan pengambilan keputusan. Yang keempat, keteladanan. Pemimpin harus memberikan contoh yang baik dalam perilaku dan tindakan-tindakan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi terdapat teladan dan sebaik-baiknya contoh. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Teknologi dalam sudut pandang Islam. Islam tidak mengharamkan teknologi, justru Islam mendorong umatnya untuk mencari ilmu pengetahuan dan memanfaatkan teknologi untuk kemaslahatan umat Islam. Namun, pemanfaatan teknologi haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yaitu yang pertama, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Teknologi tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang diharamkan oleh agama. Yang kedua, tidak menimbulkan kerusakan. Teknologi harus digunakan untuk kebaikan dan mencegah kerusakan di muka bumi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Teknologi yang harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia. Pada kepemimpinan di era digital ini, seorang pemimpin muslim harus mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas kepemimpinannya. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah: yang pertama, memanfaatkan media sosial untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Pemimpin dapat menggunakan media sosial untuk menyampaikan informasi, menerima masukan, dan membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Yang kedua, menggunakan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Teknologi dapat digunakan untuk mempublikasikan informasi tentang kinerja pemerintahan dan penggunaan anggaran, sehingga
Masyarakat dapat mengawasi dan memberikan masukan. Yang ketiga, mendorong inovasi dan kreativitas. Pemimpin harus mendorong pengguna teknologi untuk menciptakan solusi-solusi baru untuk masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Tantangan dan solusi. Tentu saja ada tantangan yang harus dihadapi dalam memanfaatkan teknologi. Salah satunya adalah penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian di media sosial. Untuk mengatasi hal ini, seorang pemimpin muslim harus yang pertama menjadi filter informasi. Pemimpin harus mampu membedakan antara informasi yang benar dan salah, serta menyebarkan informasi yang benar. Yang kedua, harus mempromosikan etika. Pemimpin harus mempromosikan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan saling menghormati. Yang ketiga, menggunakan teknologi untuk melawan kejahatan. Pemimpin yang dapat menggunakan teknologi untuk mendeteksi dan mencegah penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian. Kesimpulan, kepemimpinan dan teknologi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan di era digital ini, di era modern ini. Sebagai umat muslim, kita harus mampu menggabungkan nilai-nilai Islam dengan teknologi untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan berakhlak mulia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita petunjuk dan kekuatan untuk menjadi pemimpin yang bijaksana. Demikian kultum singkat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.